Bab 1151. Berlatih lebih dari selusin kali berturut-turut, dan poin peningkatan hanya berkurang 1 poin. Saat ini hanya tersisa 21.700 poin. Wajah Chen Yuan tampak kesakitan. Pertumbuhan bintang-bintang kecil di tubuhnya sepertinya belum mencapai batasnya. 18 hari telah berlalu, dan kurang dari 2 hari tersisa sebelum babak kedua perjodohan. Aku hampir ketinggalan pertandingan. Chen Yuan segera berangkat dan bergegas ke menara uji coba. Jumlah peserta di babak kedua jelas jauh lebih sedikit daripada di babak pertama. Tetapi kualitasnya jauh lebih tinggi. Di antara peserta di babak pertama, bahkan ada orang-orang dari peringkat kedua atau ketiga langit berbintang hanya untuk menutupi kekurangan tersebut. Tetapi di babak kedua, setidaknya mereka semua adalah pemain tingkat ke-9 atau ke-10 langit berbintang. Jumlah pemain di tingkat ini adalah kelompok terbesar di antara para peserta. Hampir 90,00% pemain berada di tingkat ini. Lagi pula, tidak banyak pemain yang bisa menembus level bintang dalam 5.000 tahun. Babak kedua hampir berakhir. Chen Yuan baru saja berpartisipasi dalam kompetisi. Lawan pertamanya adalah seorang gadis bertelinga kucing. Ketika gadis ini melihat Chen Yuan untuk pertama kalinya, dia hampir kehilangan akal sehatnya. "Kenapa Tuan Yan? Saya sudah bermain 99 pertandingan sebelumnya, memenangkan 94 pertandingan, dan kalah 5 pertandingan. Saya hanya tinggal 1 pertandingan lagi untuk maju ke babak ketiga. Jika saya menang sekali lagi, saya akan maju dengan lancar. Kenapa begitu sial? Tuan Sensi, bisakah Anda mengizinkan saya sekali saja? Asalkan Anda mengizinkan saya maju ke babak ketiga, saya bersedia berjanji dengan tubuh Anda, tolong beri saya kesempatan." Gadis bertelinga kucing itu membuka kancing bajunya. Namun, dia belum sempat melakukan langkah selanjutnya. Chen Yuan dengan santai melemparkan api hitam, langsung mengubahnya menjadi abu. "Maaf, saya tidak suka terlalu proaktif. Aku sangat marah, Chen Yuan ini, bajingan." Di menara uji coba kota Qiandao, seorang gadis bertelinga kucing berteriak marah di tempat. Dia adalah petarung peringkat pertama di dunia bintang, dan hampir pasti akan lolos babak kedua ujian. Sayangnya, aku kurang beruntung. Di beberapa babak pertama pertandingan, aku hanya bertemu beberapa master dan kalah 5 pertandingan. Awalnya, selama aku memenangkan pertandingan terakhir, aku akan maju. Pada akhirnya, aku bertemu Chen Yuan. Dia sudah seperti itu, kenapa orang ini begitu sulit dipahami? Tidak apa-apa jika kamu kalah di awal. Hanya yang terakhir yang tereliminasi, yang benar-benar menjengkelkan. Di ronde kedua, Chen Yuan juga tidak bertemu lawan yang sepadan. Satu-satunya yang ditemuinya adalah bintang tingkat 5, itu pun hanya langkah kedua. Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara ronde kedua dan ronde pertama. Mungkin karena penurunan jumlah peserta, waktu pencocokan acak sedikit lebih lama daripada ronde pertama. Butuh sekitar 6 jam bagi Chen Yuan untuk menyelesaikan ronde kedua dengan tingkat kemenangan 100%. Lawan-lawan di ronde kedua lebih enggan mengakui kekalahan. Meskipun mereka tahu mereka tidak bisa menang, mereka tetap harus melawan Chen Yuan. Waktunya tepat. Aku berhasil maju ke ronde kedua. Hanya ada 1 hari sebelum ronde ketiga pertandingan. Setelah ronde kedua, aku bisa langsung bermain di ronde ketiga. Chen Yuan baru saja keluar dari menara uji coba. Tiba-tiba, dia bertemu dengan sosok yang familiar. Orang itu memiliki pinggang ramping dan memeganginya dengan anggun, dan gunung-gunung yang naik turun satu demi satu tampak tinggi dan lurus. Cembung dan cekung, putih dan lentur, aku masih merasa kasihan padanya, cantik dan memesona. Bukankah ini saintes akuarium? Sungguh kebetulan. San Chen Yuan, sungguh kebetulan, aku baru saja menyelesaikan ronde kedua pertandingan, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secara kebetulan. Sui Mengrou berkata sambil berpura-pura terkejut. "Ini kebetulan, Mengrou, jangan panggil aku dewa, ini semua bukan apa-apa." Tuan Senzi hanya bercanda. "Kau adalah penjahat tak tertandingi dalam daftar alam semesta. Bahkan seorang ahli kekuatan di tingkat penguasa alam semesta akan sangat menghargai orang sekuat itu." Mengrou sedikit kurang pengetahuan sebelumnya, dan beberapa dari mereka gagal memenuhi kebaikan Tuan Senzi. Sebenarnya, Mengrou menyukai manik-manik pengendali air yang diberikan Tuan Senzi kepadaku tadi. Sui Mengrou berkata dengan suara lembut, dengan wajah selembut air. "Benarkah? Asalkan kau suka, aku juga sedikit lapar, bagaimana kalau kita makan bersama? Lagi pula, kau bisa memanggilku Chen Yuan, di antara kita, jangan terlalu sopan." Chen Yuan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Menurut ritme di bumi, mengajak orang makan malam adalah etiket sosial dasar. Itu hal yang sangat umum. Tetapi di Sui Lansing,
mengajak seseorang makan malam bersama hanya dilakukan dalam hubungan yang sangat intim. Karena setelah kekuatannya menembus level langit berbintang, ini telah sepenuhnya melepaskan diri dari satu-satunya cara untuk mendapatkan energi yaitu melalui makan. Dengan menyerap energi kosmik, ia dapat sepenuhnya menggantikan makan, dan tidak perlu mengeluarkan produk pencernaan apapun. Di sisi lain, sebagai pembangkit tenaga tingkat bintang, tentu saja ia tidak akan makan makanan biasa. Dan makanan yang dapat dinikmati oleh pembangkit tenaga tingkat bintang ke atas pada dasarnya tidak murah. Beberapa makanan lezat bahkan secara langsung disamakan dengan Tian Cai Dibao. Jadi, mengundang seseorang untuk makan malam sama saja dengan menyatakan cinta di tempat. Begitu Chen Yuan mengatakan ini, Sui Mengrou langsung menjadi malu. Apakah ini sedikit terlalu cepat? Apa yang terlalu cepat? Ini bukan apa-apa, kan? Aku di sini hari ini, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Kata Chen Yuan dengan sopan. Sui Mengrou mengangguk, merasakan sedikit debaran di hatinya. Dia tidak menyangka Chen Yuan akan begitu terus terang. Tapi dia tidak jijik. Sebaliknya, dia sangat senang. Setelah menolak hadiah Chen Yuan terakhir kali, dia pikir dia akan benar-benar marah dan tidak akan pernah memperhatikannya lagi, tetapi hasilnya benar-benar tidak terduga. Chen Yuan sama sekali tidak menyadari bahwa makan berarti menyatakan cintanya. Sui Mengrou menerima undangannya sama artinya dengan menerima pengakuannya. Tak lama kemudian, keduanya tiba di restoran langit berbintang paling mewah di kota Kekaisaran. Yan selalu mengundang orang untuk makan malam, jadi dia tentu saja akan pergi ke restoran terbesar. Ketika Sui Mengrou melihat papan nama restoran gourmet singkong, ekspresinya menjadi semakin malu. Bahan-bahan di restoran gourmet langit berbintang itu adalah buah-buahan spiritual kosmik atau daging dan darah binatang langit berbintang. Dan kualitasnya tidak rendah. Semuanya berkualitas tinggi. Tidak murah. Makanan semacam ini memiliki manfaat besar setelah dimakan. Beberapa dapat meningkatkan bakat seseorang, beberapa dapat meningkatkan kekuatan seseorang, dan beberapa bahkan dapat memahami keterampilan bakat tertentu setelah memakannya. Umumnya, hanya setelah pernikahan diadakan, mungkin suami akan mengundang istrinya untuk menikmati makan di restoran makanan bintang. Tingkat perlakuan ini hampir sama dengan ketulusan memberikan mas kawin di bumi. Keduanya berjalan bersama ke restoran langit berbintang yang mewah. Dua tamu terhormat, silakan masuk. Seorang pelayan segera menyambut mereka dan membawa Chen Yuan dan Sui Mengrou ke dalam sebuah kotak. Dua tamu terhormat, berikut menunya. Jika Anda menginginkan sesuatu, Anda bisa memesan sesuai dengan menu. Chen Yuan melirik menu tersebut. Ini adalah menu proyeksi virtual dengan banyak variasi di dalamnya. Dan dibagi menjadi beberapa tingkatan. Terutama dibagi menjadi kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 5. Bab 1152. Harga bahan-bahan kelas 1 berkisar antara 10.000 koin nebula hingga 100 juta koin nebula. Harga bahan-bahan kelas 2 berkisar antara 100 juta koin nebula hingga 1 juta koin nebula. Harga bahan-bahan kelas 3 berkisar antara 1 juta koin nebula hingga 100 miliar koin nebula. Harga bahan-bahan kelas 4 berkisar antara 100 miliar koin nebula hingga 10.000 triliun koin nebula. Harga bahan-bahan kelas 5 berkisar antara 10.000 miliar koin nebula hingga 100 triliun koin nebula. Perbedaan harga antara berbagai tingkatan bahan dapat digambarkan sebagai cukup besar. Ternyata harga menjamu tamu makan malam di planet dengan peradaban maju begitu mahal. Tak heran Sui Mengrou tampak acuh tak acuh. Tanpa ragu, Chen Yuan membagi menu ke dalam 5 tingkatan bahan. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Sui Mengrou pun mengerti. Lagi pula, bahan-bahan kelas 5 adalah makanan lezat yang hanya bisa dinikmati oleh para penguasa tingkat galaksi. Benda ini jelas merupakan harta karun toko di bintang biru air. Dan pemilik di balik layar restoran kuliner langit berbintang ini adalah keluarga kerajaan Kekaisaran Shenlan. Hanya keluarga kekaisaran yang dapat memperoleh bahan-bahan kelas 5. Apakah kelas 5 adalah tingkat tertinggi? Apakah ada kelas 6? Tanya Chen Yuan dengan santai. Begitu kata itu keluar, pelayan wanita itu langsung terkejut. 6 produk. Itu adalah makanan tingkat penguasa alam semesta, bagaimana mungkin ada di planet biru air? Maaf, Tuan, bahan-bahan kelas 5 sudah merupakan standar tertinggi di bintang biru air. Baiklah, kalau begitu saya akan memesannya dengan santai. 1 porsi darah naga hitam bercakar 5, 1 porsi sayap Phoenix ilahi, 1 porsi daging rock bersayap emas, 1 porsi daging binatang raksasa bertanduk emas, dan sup Xing He Xuanwu. Melihat 5 hidangan yang dipesan Chen Yuan, para pelayan wanita itu terdiam. Pria baik. Ada total 5 harta karun di restoran langit berbintang, apakah Anda memesan semuanya sekaligus? Tuan, apakah Anda yakin?
Kelima bahan ini adalah harta karun toko kami. Masing-masing dari kelima bahan tersebut dihargai 100 triliun koin nebula. Totalnya 500 triliun koin nebula. Pelayan wanita di lantai 10 restoran langit berbintang khawatir Chen Yuan salah membaca harganya, jadi dia langsung mengingatkannya. Sepertinya agak kurang, Meng Rou, bisakah kau lihat apakah ada yang ingin kau tambahkan? Tidak, tidak lagi. Sui Meng Rou berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Namun hatinya sudah bergejolak hebat. Meskipun dia telah melihat pengeluaran Chen Yuan yang boros, dia masih terkejut saat ini. Kalau begitu pesan ini dulu. Lagi pula, aku pelanggan bintang 5 Bank Universal, jadi kau tidak perlu khawatir aku tidak bisa membayar makanannya. Chen Yuan menoleh ke pelayan dan berkata. Kemudian dia mengeluarkan kartu kristal bintang 5 tertinggi Bank Universal. Baik, tamu terhormat, saya mengerti. Tubuh pelayan yang ramping itu tersentak, dan dia segera melirik Sui Meng Rou dengan sangat iri. Dan tatapan inilah yang membuat Sui Meng Rou merasa bahwa pesona Tuan Yan langsung meledak. Sui Meng Rou. Kesukaan +1. Sui Meng Rou. Kesukaan +1. Kesukaan saat ini, 92 poin. Jantung Sui Meng Rou berdetak lebih cepat, seolah-olah dia terbang ke awan. Kejutan dan kegembiraan menyenangkan seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah Heilong Shengzi berikan padanya. 7 Kawen Xiao. Konsumsi bahan-bahan tingkat 5 dapat sepenuhnya meningkatkan potensi bakat. Hampir semuanya adalah harta karun. Ketulusan seperti itu dapat disebut sebagai ketulusan sejati. Jika dia tidak begitu menghargainya di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia menghabiskan begitu banyak uang? Di sisi lain, kekasih gelap itu tidak pernah membayarnya sebanyak itu, bahkan 1/10.000 pun tidak. Baru-baru ini, Hei Fan juga mengajukan permintaan tak tahu malu untuk kultivasi ganda kepadaku. Dia ingin meminjam metode kultivasi ganda untuk menyerap energi murni akuariumku, agar kekuatan kultivasinya semakin meningkat, sehingga akan lebih aman untuk mendapatkan tahta putra pewaris. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa aku akan kehilangan setengah dari kultivasiku karena ini, dan pernikahan bahkan belum terjadi. Terlalu berlebihan untuk mengajukan permintaan seperti itu. Perjanjian pernikahan ini sama sekali tidak adil. Mengapa aku harus berkorban untukmu? Apakah karena kau berharap mendapatkan tempat sebagai putra pewaris? Bakat dan kekuatan Chen Yuan jauh di atasmu, dan dia rela berkorban sebesar itu untukku. Jika kau membayar, biarkan pertunangan ini berakhir. Sui Meng Rou telah mengambil keputusan. Dia akan bercerai. Setelah beberapa saat, pemilik restoran kuliner langit berbintang, saudara perempuan Kaisar Senlan, dan putri tertua dari keluarga kerajaan secara pribadi mempersembahkan salinan darah naga hitam 5 tangkapan. 2 tamu terhormat, silakan gunakan perlahan. Bibi Lianji, mengapa Anda datang sendiri untuk menyajikan makanan? Sui Meng Rou segera berdiri dan berkata. Meng Rou, ini Anda, harta karun toko kota Wupin. Tentu saja saya, bos, akan datang sendiri untuk menyajikannya. Darah naga hitam bercakar 5 adalah naga bintang raksasa dari sistem air. Pada puncaknya, ia telah mencapai tingkat ke-10 galaksi. Garis keturunannya sangat kuat. Hanya sedikit lawan di levelnya. Kemudian, ia dipenggal oleh penguasa kosmik. Naga langit berbintang tingkat galaksi penuh dengan harta karun. Daging dan darahnya terbagi menjadi beberapa bagian dan mengalir ke seluruh alam semesta. Setelah mengambil benda ini, ia dapat meningkatkan pemahaman tentang hukum air, meningkatkan pemahaman bawaan, dan meningkatkan kekuatan tubuh fisik. Ia memiliki efek magis yang luar biasa. Nikmati perlahan. Setelah penjelasan bos, Chen Yuan menemukan bahwa benda ini sebenarnya adalah daging dan darah naga sungguhan. Ini bukan hanya soal mengambil nama hidangan yang bagus. Kaki ayam dengan acar cabai yang dimakan Chen Yuan di bumi, tentu saja, bukanlah kaki ayam asli, itu jelas kaki ayam. Tetapi bahan-bahan dari planet peradaban maju sangatlah nyata. Jika itu darah naga, itu pasti darah naga asli. Sayap Phoenix ilahi tentu saja adalah sayap Phoenix asli. Harta karun dari 5 toko kota semuanya asli. Dan mengundang seseorang yang terikat oleh anjing untuk makan tentu saja termasuk dalam lingkup mengonsumsi emas yang dijilat anjing. Chen Yuan juga menikmatinya. Makan malam ini telah berakhir. Sui Meng Rou mengalami terobosan pencerahan di tempat. Energi yang sangat murni dan luas membaptisnya secara menyeluruh. Napas di tubuhnya melonjak, kekuatannya menjadi semakin kuat, dan tampaknya pemahamannya tentang hukum telah meningkat. Ini, aku telah menembus ke tingkat bintang ke-10. Layak menjadi harta karun toko kota Wupin, pemahamanku tentang hukum jelas meningkat pesat, dan kekuatanku hampir meroket. Bahkan bakatku sendiri meningkat beberapa kali lipat. Peningkatan bakat adalah hal yang paling sulit. Santapan daging dan darah yang berharga ini pasti akan membawaku lebih jauh di masa depan. Terima kasih, Putra Dewa Chen Yuan,
atas pengabdianmu kepada Xiaorou akan selalu mengingatnya di dalam hatinya seumur hidupnya. Sui Mengrou. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 93 poin. Tidak apa-apa, ini hanya makan, bukan apa-apa, yang penting kita menikmati makannya. Kita sudah makan ini sejak lama, karena pencerahanmu, sudah 7 atau 8 hari. Ayo kita pergi ke kompetisi dulu, dan lain kali aku akan mentraktirmu makan malam. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Bab 1153. Enak sekali. Chen Yuan menyentuh perutnya. Sui Mengrou hanya makan sedikit dari makanan ini, dan kemampuannya untuk menahannya terbatas, jadi dia mungkin hanya makan kurang dari sepertiganya, dan persen masuk ke perut Chen Yuan. Ding! Bakat tersembunyi tuan rumah +10. Ding! Bakat tersembunyi tuan rumah +10. Ding! Bakat tersembunyi tuan rumah +10. Sejak Chen Yuan makan makanan ini, suara peningkatan sistem di pikirannya tidak pernah berhenti. Meskipun setiap kali peningkatannya sangat sedikit. Tetapi dengan akumulasi 7 atau 8 hari, diperkirakan bakat tersembunyinya telah meningkat puluhan ribu. Setelah makan, Chen Yuan sangat puas dan merasa telah mendapatkan keuntungan besar. Jika dia tidak mengajak adiknya untuk makan semuanya, dia tidak akan punya uang untuk membayar tagihan. Anak baptis Chen Yuan, aku sudah tahu niatmu. Tolong beri aku waktu, dan aku akan membereskan hal-hal di sekitarku. Jangan khawatir, Xiaorou jelas bukan tipe orang yang selalu terburu-buru, karena dia sudah menentukan pilihannya di dalam hatinya, dia tidak akan pernah setengah hati. Kata Sui Mengrou dengan serius. Chen Yuan terkejut sejenak. Apa maksudmu? Bukankah aku baru saja mentraktirmu makan? Apa masalahnya? Kau bisa tahu isi pikiranku setelah makan. Bukankah ini etika sosial dasar di antara teman? Meskipun makan ini agak mahal, aku yang makan sebagian besar, dan kau hanyalah alat untuk menghamburkan uang. Apakah kau terlalu banyak berpikir? Chen Yuan tidak menjelaskan terlalu banyak, karena dia salah paham, ya sudah, anggap saja salah paham. Xiaorou, aku mengerti. Cepatlah ikut serta dalam kompetisi. Sekarang babak ketiga kompetisi perjodohan mungkin sudah lebih dari setengah jalan. Cepatlah raih tempat promosi. Kompetisi selanjutnya akan semakin sulit, dan kekuatan lawan akan semakin kuat. Aku yakin kau pasti akan meraih hasil yang baik. Chen Yuan menyemangati dengan santai. Namun, kata-kata itu bagaikan arus hangat yang mengalir ke hati Sui Mengrou, membuatnya merasa sangat nyaman. Mungkinkah Sensi Chen Yuan membawaku ke restoran gourmet singkong untuk makan bahan-bahan kelas 5, dan dia mengaturnya sejak pagi-pagi sekali. Meskipun aku seorang santa dari klan air, kekuatanku hanya berada di tingkat ke-9 bintang. Meskipun kekuatan ini memungkinkanku untuk mendapatkan peringkat yang baik dalam kompetisi kesombongan kosmik, aku khawatir jika aku ingin masuk 10 besar bintang biru air, itu terlalu realistis. Tapi sekarang, karena memurnikan bahan tingkat 5, kekuatanku telah menembus peringkat ke-10 bintang, pemahamanku tentang hukum telah meroket, dan potensi bakatku telah meningkat. Aku memiliki secercah harapan untuk bersaing memperebutkan 10 besar dalam kompetisi. Meskipun 10 kontestan teratas tidak sebaik 3 teratas, mereka tidak dapat mendapatkan tempat putra pewaris, tetapi kontestan dengan skor ini berhak untuk masuk Akademi Galaksi. Setiap kontes bakat kosmik pada dasarnya adalah ujian masuk perguruan tinggi. Hanya dengan memilih bakat terbaik dan memberi mereka lebih banyak sumber daya untuk dikembangkan, mereka akan memiliki kesempatan untuk menghasilkan bakat yang lebih kuat. Optimalisasi sumber daya. Itu saja. Dalam kontes Tianjiao Alam Semesta, para kontestan teratas dari bintang biru air, selain hadiah uang tunai, juga berhak untuk masuk ke Akademi Bintang Peradaban tingkat 4. Para pengajar di lembaga pendidikan tinggi kosmik ini semuanya adalah tokoh-tokoh kuat tingkat galaksi, dan direktur atau kepala sekolah akan dipimpin oleh tokoh-tokoh kuat tingkat galaksi. 10 kontestan teratas berhak untuk masuk ke Akademi Galaksi tingkat yang lebih tinggi. Di Galaksi Dikun, hanya ada 2 sekolah galaksi, satu di Bintang Dikun dan yang lainnya di Bintang Dewa Naga, keduanya merupakan planet peradaban tingkat 5. Dan kepala sekolah dari kedua perguruan tinggi galaksi ini masing-masing adalah Kaisar Dewa Yuanshi dan Kaisar Dewa Moyan. Jika Anda bisa masuk 10 besar, itu hampir setara dengan ikan mas yang melompati gerbang naga. Akademi Galaksi hanya menerima pendaftaran setiap 5.000 tahun sekali. Setelah lulus, akan ada kesempatan besar untuk menjadi pejabat sipil tingkat atas yang bertanggung jawab atas sebuah galaksi di bawah penguasa alam semesta. Dengan posisi dan otoritas yang tinggi, didukung oleh pohon besar, tidak ada kekuatan yang berani memprovokasinya. Manfaatnya sangat luar biasa. Adapun putra pewaris, ia dapat memasuki tanah suci pewaris untuk berlatih selama 10 tahun melalui formasi teleportasi abadi, dan ia akan memiliki kesempatan untuk memperoleh kesempatan tertinggi. Setelah kembali dari tanah suci pewaris,
ia dapat langsung memasuki gerbang dalam Akademi Galaksi. Aku mendengar bahwa setelah memasuki Tanah Suci Warisan, akan ada sejumlah kecil penjahat tertinggi. Karena mereka berprestasi baik di Tanah Suci Warisan, mereka mungkin langsung disukai oleh Yang Mulia Alam Semesta, dan dipilih masuk ke Akademi Penguasa Peradaban tingkat 6. Aku mendengar bahwa lebih dari 90,00% penjahat tertinggi di Akademi Penguasa dapat menjadi penguasa alam semesta, yang sangat luar biasa. Namun, probabilitas ini adalah 1:1.000.000. 1:1.000.000 di sini mengacu pada para penjahat tak tertandingi yang telah memperoleh sejumlah santo warisan. Pilih di antara monster-monster tak tertandingi ini, mungkin tidak ada satu pun yang memiliki. Probabilitas masuk ke Akademi Penguasa, pada dasarnya sangat kecil. Bahkan Putri Xingyue, yang dapat disebut sebagai kebanggaan nomor 1 bintang biru air sepanjang masa, tidak pernah memiliki harapan yang begitu muluk. Putra Dewa Chen Yuan membayar begitu banyak untukku agar aku bisa masuk Akademi Galaksi. Lalu aku bisa pergi ke planet peradaban tingkat 5 bersamanya. Dia benar-benar peduli padaku. Sui Mengrou. Kebaikan +1. Kebaikan saat ini, 94 poin. Putra Dewa Chen Yuan, Xiao Rou pasti tidak akan mengecewakanmu. Sui Mengrou mengangguk tegas. Kemudian keduanya berjalan keluar dari restoran gurme langit berbintang bersama-sama. Kebetulan, pelayan Putra Hitam telah mencari Santa suku Sui di Kota Biru Langit selama beberapa hari. Chen Yuan membawa Sui Mengrou keluar dari restoran gurme singkong. Adegan ini dilihat oleh seorang pelayan berbaju hitam, dan dia segera melaporkan kejadian tersebut. Tuan Putra Dewa, kami telah menemukan Santa Akuarium. Di mana dia? Santa itu ada di Kota Biru Langit. Dia baru saja keluar dari restoran Langit Berbintang. Karena restoran Langit Berbintang melindungi semua fluktuasi energi, bawahan baru saja menemukan Santa itu. Ngomong-ngomong, Santa itu keluar bersama Chen Yuan. Begitu kata itu keluar, Putra Hitam hanya merasakan dentuman di kepalanya. Seperti disambar petir. Tapi yang menyusul adalah kemarahan yang tak terlukiskan. Matanya berbinar dan dia diliputi amarah. Su Xier berani gelombang. Terlalu licik. Chen Yuan dan Sui Mengrou makan malam bersama di restoran gurme singkong. Perilaku seperti itu tidak berbeda dengan bermesraan secara langsung. Sui Mengrou, sebagai tunangan Putra Hitam, menerima tindakan memalukan memasuki restoran gurme Starry Sky bersama orang lain. Apa bedanya ini dengan acara open house? Ah! Sui gelombang Meng gelombang Rou. Dasar jalan berair, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Niat membunuh di tubuh anak laki-laki hitam itu melonjak. Saat ini, Chen Yuan dan Sui Mengrou masing-masing telah memasuki menara uji coba. Babak ketiga perjodohan telah dimulai. Hari ini adalah hari ke-7 babak ketiga perjodohan. Hingga saat ini, tidak banyak pemain yang masih bermain. Chen Yuan membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk menemukan lawan pertamanya. Lawan pertamanya sebenarnya adalah saintes dari klan api, Yan Xiaowu. Dia gadis yang cantik. Dia mengenakan baju zirah perang merah menyala. Menonjolkan sosoknya dengan lekukan dan tonjolan yang sempurna. Konon, dia belum genap 3 tahun ini, tetapi kekuatannya telah mencapai tingkat ke-10 bintang, dan pemahamannya tentang hukum dan pengalih kekuatan tempurnya telah membuatnya berada di peringkat 0 dalam peringkat uji coba planet. Bakat pribadinya jauh di atas bakat Santa suku Sui, dan bahkan Putra Suci Cinta Hitam pun tidak begitu mempesona saat itu. Bab 1154. Yan Xiaowu terkejut saat melihat Chen Yuan, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut, malah, semangat bertarung yang lebih kuat terpancar di matanya. Aku tidak menyangka akan bertemu Tuan Yan di pertandingan perjodohan terakhir. Di ronde ketiga tantangan perjodohan, aku telah memenangkan 99 pertandingan. Dengan persentase kemenangan ini, aku sudah berhasil maju ke tahap selanjutnya. Jadi kali ini, bagiku, menang atau kalah tidak masalah. Ayo kita lakukan, aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, penjahat tak tertandingi yang bisa masuk dalam daftar alam semesta. Suara Yan Xiaowu terdengar. Sesosok Phoenix api tiba-tiba muncul di belakangnya. Lautan api memenuhi langit, menyapu langit berbintang, dan membakar langit yang tak berujung. Sistem, kenapa kau tidak mengikat? Ding! Operasi menjilat anjing sedang berlangsung. Ding! Pengikatan gagal. Tingkat kesukaan Yan Xiaowu terhadap tuan rumah saat ini adalah 30 poin, dan status target ini saat ini tidak memenuhi persyaratan pengikatan untuk menjilat anjing. Chen Yuan terdiam. Dia menjadi terkenal akhir-akhir ini. Banyak gadis memiliki tingkat kasih sayang yang relatif tinggi padanya sejak awal. Akibatnya, kesulitan pengikatan meningkat. Karena kau tidak bisa mengikatnya, jangan buang waktumu. Melihat Chen Yuan memegangnya dengan satu tangan, dia mengeluarkan 2 jari dan mengayunkannya dengan santai. Bela udara dengan satu kata.
Jari ini membelah lautan api yang tak terbatas dalam sekejap dengan kekuatan penghancur, secara paksa merobek celah di ruang angkasa sepanjang puluhan ribu kaki. Yan Xiaowu bahkan termasuk 3 penjahat teratas dalam peringkat uji coba planet. Juga di bawah jari ini, ia langsung berubah menjadi ketiadaan. Aku, bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun darinya. Penjahat tertinggi dalam daftar alam semesta begitu tirani. Meskipun saat pertama kali bertemu dengannya, aku tahu aku mungkin bukan lawan yang seimbang, tapi kenapa perbedaannya begitu besar, alam yang sama, level yang sama, dia bahkan jauh lebih muda dariku, tapi aku dikalahkan olehnya. Yan Xiaowu berjalan keluar dari menara uji coba virtual, seluruh tubuhnya terasa terpukul. Xiaowu, ada apa, bukankah kau sudah lolos kualifikasi, kenapa kau masih terlihat bingung, tanya Yan Feng Xingzi lembut. Aku kalah dalam pertandingan, melawan Chen Yuan. Yan Xiaowu menundukkan kepalanya. Tidak apa-apa, bukankah itu hanya kekalahan dalam pertandingan, menang atau kalah adalah hal biasa dalam urusan militer, lagi pula, peringkat kekuatan tempur Senzi Chen Yuan di menara uji coba sudah jauh lebih tinggi darimu, tidak mengherankan jika kau kalah darinya. Tapi aku tidak menyangka perbedaannya sebesar ini. Kakak, kau harus hati-hati. Kurasa jika kau bertemu dengannya, kau mungkin tidak akan mampu menahan langkahnya. Begitu Yan Xiaowu mengatakan ini, putra Yan Feng langsung merasa tidak senang. Kakakku juga punya kartu truf tersembunyi. Selain itu, aku berada di level galaksi, dan dia hanya di level bintang. Bahkan jika dia penjahat di daftar alam semesta, itu tidak masalah. Perbedaan levelnya ada di sini. Jangan remehkan kakakmu, oke? Bagaimanapun, tidak mungkin aku tidak bisa menahan satu langkah pun darinya, kan? Babak ketiga kompetisi berlangsung sekitar 2 hari. Alasan utamanya adalah semakin banyak pemain yang tereliminasi, dan waktu tunggu untuk pertandingan semakin lama. Untungnya, pada hari terakhir kompetisi, aku menyelesaikan tantangan tingkat kemenangan. Sui Mengrou juga menyelesaikan tantangan promosi. Setelah babak ketiga promosi, segera babak keempat tantangan promosi akan dimulai. Di babak kedua tantangan, masih ada 5.000 juta pemain yang berpartisipasi. Hanya tersisa 750 juta di babak ketiga. Pada babak keempat, hanya 37 orang yang berhasil lolos. Karena pengurangan jumlah peserta yang drastis, mungkin tidak akan ada pertandingan dalam beberapa hari terakhir. Jadi Chen Yuan segera berpartisipasi dalam kompetisi begitu babak promosi keempat dimulai. Tidak ada kesulitan berarti. Hanya butuh 1 hari baginya untuk menyelesaikan 100 permainan dengan mudah. Dengan tingkat kemenangan 100%, mereka berhasil lolos ke babak kelima. Hanya ada lebih dari 8.000 pemain yang dapat lolos ke babak kelima. Dan mereka yang dapat lolos di babak ini hampir semuanya adalah jenius tak tertandingi di atas level bintang. Lan Xingyue juga menyelesaikan permainan di hari yang sama dengan Chen Yuan. Hei, bukankah ini Putri Xingyue? Apakah Anda juga berhasil lolos ke tahap selanjutnya? Chen Yuan melihat bahwa Lan Xingyue baru saja menyelesaikan kompetisi promosi, jadi dia menyapa Lan Xingyue. Kau kenal aku? Lan Xingyue mengerutkan kening. Kenapa kalian tidak saling kenal? Kita sudah bertemu 2 kali. Bukankah kau menerima Qianjing Blackwater-ku waktu itu? Jadi, kau sudah tahu identitas asliku 2 kali sebelumnya, jadi kau masih saja menepuk pundakku, dasar murid. Wajah Putri Xingyue langsung memerah. Bagaimana kalau begini, sebagai permintaan maaf, aku akan mentraktirmu makan. Ayo kita ke restoran Singkong, restoran ini lumayan. Begitu kata-kata itu keluar, Lan Xingyue langsung tersipu. Namun yang menyusul adalah ekspresi malu dan marah. Murid Meng Liang, tahukah kau bahwa di Water Blue Star, hanya pasangan yang mesra yang boleh masuk ke restoran kuliner Starry Sky bersama-sama? Benarkah? Chen Yuan terkejut sejenak. Ia sepertinya ingat bahwa tata letak restoran kuliner Starry Sky tidak mengizinkan siapapun untuk makan di aula. Biasanya di ruang pribadi. Terlebih lagi, ruang pribadi ini sangat privat, dan ada juga kamar tidur pemandian air panas. Chen Yuan mengira itu adalah ciri khas hotel kelas atas. Jadi, apakah makan malam membutuhkan keintiman? Lalu mengapa Sui Mengrou pergi bersamanya terakhir kali? Ternyata di kampung halamanku, mentraktir tamu makan malam adalah hal yang sangat biasa, jadi jangan diambil hati, jelas Chen Yuan. Putri Xingyue juga menyatakan pengertiannya. Adat dan kebiasaan planet-planet peradaban yang berbeda mungkin sangat berbeda. Di langit berbintang yang luas ini, terdapat berbagai macam adat istiadat. Chen Yuan berasal dari planet yang beradab tingkat tinggi, jadi memakan binatang bintang mungkin merupakan hal yang biasa. Undangan gagal. Chen Yuan juga tidak peduli. Jika kau tidak menghormati, maka ada orang lain yang menghormati. 5 hari kemudian, White Feather 11 berhasil maju ke babak kelima.
Xiao Bai, selamat atas promosimu yang sukses. Ayo pergi, aku akan mengajakmu ke restoran kuliner langit berbintang untuk menikmati makanan lezat. Kata-kata Chen Yuan membuat Bai Yu Xixi langsung tersipu. Sebenarnya, aku bisa maju ke babak kelima kali ini. Itu banyak keberuntungan. Di antara lawan yang kuhadapi, tidak banyak master. Aku baru saja maju ke babak kelima dengan tingkat kemenangan 95%. Namun, dengan kekuatanku saat ini, diperkirakan akan sangat sulit untuk lolos ke babak kelima pertandingan. Karena babak ke-6 sudah mewakili pemain top di divisi bintang biru air. Bai Yu Xixi menunjukkan ekspresi yang bermartabat. Terakhir kali dilelang, Chen Yuan memotretnya dengan serangkaian foto rahasia langit berbintang yang sangat menakjubkan, dan dengan serangkaian rahasia inilah dia mampu melangkah hingga ke masa kini. Tidak apa-apa, kamu sudah hebat. Setelah beberapa saat, Chen Yuan membawa Bai Yu Xixi ke restoran gourmet langit berbintang. Pelayan di lantai 10 restoran langit berbintang tampak mengenali Chen Yuan. Seluruh tubuhnya terkejut. Terakhir kali, tamu terhormat ini membawa wanita lain, dan bahkan menghabiskan semua harta mereka sekaligus. Mengapa mereka berubah hanya dalam beberapa hari? Terlalu kaya, bukan? Terakhir kali aku menghabiskan 500 triliun koin nebula, bukankah itu sangat merugikan? Bab 1155. Pelayan, pesan, aturan lama, kau tahu. Chen Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Tamu yang terhormat, maaf, bahan makanan tingkat 5 adalah harta karun langka di alam semesta, dan sangat berharga. 5 harta karun toko kota, yang masing-masing hanya ada 1, sekarang sudah habis. Kata pelayan itu dengan ekspresi malu. Tidak apa-apa, karena 5 hidangan termahal sudah habis, maka Anda dapat menyajikan masing-masing dari 5 bahan lainnya, sebanyak yang Anda punya, mengerti? Chen Yuan melambaikan tangannya dengan santai. Apa? Pelayan itu benar-benar terkejut. Bahkan bahan tingkat 5 dengan harga terendah pun bernilai lebih dari 1 triliun koin nebula. Jika dilakukan lagi, bukankah akan menghasilkan ratusan triliun koin nebula? Dan bahan tingkat 5 pada dasarnya unik. Apakah orang ini berencana untuk mengambil alih seluruh restoran kuliner langit berbintang sekaligus? Tapi, energi murni yang terkandung dalam bahan tingkat 5 terlalu besar, dan tidak mungkin untuk menyerapnya sepenuhnya dalam waktu singkat. Jika dimakan seperti ini, bukankah itu sia-sia? Dan kau membawa gadis-gadis berbeda untuk makan, tidakkah kau merasa bersalah karena pengeluaran yang besar? Kata pelayan itu sulit dimengerti. Jika bukan pasangan suami istri yang benar-benar saling mencintai, tetapi hanya selir yang bisa dibuang, tidak ada alasan untuk menghabiskan begitu banyak uang. Hanya dengan sekali pandang, Chen Yuan hampir mengerti pikiran pelayan itu. Kau mungkin menuai darah. Tapi aku tidak pernah kalah. Kakak, kau tidak mengerti kecurangan. Mari kita sajikan makanannya langsung, ngomong-ngomong, tambahkan juga sebotol anggur lohe itu. Mendengar nama anggur lohe, pelayan itu terkejut. Zendian minum anggur lohe, yang bisa dijual per gelas di restoran gourmet singkong. Anggur ini diseduh dari puluhan buah spiritual tingkat 5 dan perlu difermentasi selama 8.000 tahun. Anggur ini masih merupakan 2 botol harta karun yang diperoleh Yang Mulia Putri Sulung secara tidak sengaja ketika beliau belajar di Akademi Galaksi. 1 cangkir berisi 10 triliun koin nebula. Petik 2. Kau hanya ingin sebotol. Sayang, aku pernah mendengar tentang anggur lohe ini, kau. Tidak apa-apa, aku merayakan promosimu yang sukses hari ini, ayo kita makan enak. Chen Yuan melambaikan tangannya dan langsung menyela. Sejak Chen Yuan menyadari bahwa menjamu tamu makan malam tidak hanya menghabiskan banyak uang, tetapi juga mencerna harta kosmik ini jauh lebih cepat daripada kerja kerasnya sendiri dalam kultivasi. Dia benar-benar jatuh cinta dengan mentraktir tamu makan malam. Terima kasih, suamiku, kau sangat baik padaku. Beberapa tetes air mata kristal mengalir dari rongga mata Bai Yuxi. Dia tahu. Chen Yuan merayakan promosinya dalam kompetisi, yang hanya alasan. Dia baru saja maju ke babak kelima, dan dia bahkan belum masuk ke top Water Blue Star. Apa yang perlu dirayakan? Chen Yuan pasti telah melihat kekuatannya saat ini, dan sangat sulit untuk maju ke top di divisi Water Blue Star, jadi dia sengaja membawanya untuk mengambil bahan-bahan kelas 5. Tidak ada biaya yang dihemat untuk meningkatkan kekuatannya. Sungguh mengesankan betapa baik niatnya. Aku tidak memperlakukanmu dengan baik, siapa yang memperlakukanmu dengan baik, bodoh? Kata Chen Yuan dengan penuh kasih sayang. Dia mengatakan itu, tetapi sebenarnya dia ingin memakannya sendiri. Tapi dia tidak punya uang, jadi dia hanya bisa menghabiskannya dengan saudara perempuannya. Lagi pula, setelah memesan begitu banyak, saudari berbulu putih itu pasti tidak bisa memakannya. Bukankah itu berakhir di perutnya? Santapan ini cukup nyaman.
Chen Yuan merasa seperti sedang berada di surga. Terutama setelah meminum segelas anggur lohe, energi dalam tubuhnya terus meroket, samar-samar menyentuh ambang batas tingkat galaksi. Dan energi yang terkandung dalam bintang di ruang angkasa tubuhnya saat ini hampir 100 kali lebih banyak daripada pembangkit tenaga tingkat 10 biasa. Menurut situasi ini, jika kau memakannya 8 atau 10 kali, kau seharusnya bisa langsung menembus tingkat galaksi. Bukankah ini jauh lebih cepat daripada mundur selama 1 atau 2 tahun? Memang benar, menjamu tamu makan malam adalah cara yang tepat untuk berlatih. Saudari Bayu, agar tidak sia-sia, makan bersama Chen Yuan. Tetapi dia lupa bahwa dia hanya memiliki bintang tingkat 3, dan dia tidak memiliki alat penguat seperti Chen Yuan yang dapat diperkuat kapan saja. Akibatnya, energinya langsung mengamuk. Aku melihat napas di tubuhnya terus melonjak. Bintang tingkat 4. Bintang tingkat 5. Tidak, aku hampir gila, seharusnya aku lebih berhati-hati jika aku tidak serakah. Bai Yuxi merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Tapi sekarang dia tidak bisa lagi mengendalikan energi yang meluap di tubuhnya. Melihat situasinya tidak baik, Chen Yuan segera mengulurkan tangan dan memeluk pipi Bai Yuxi. Nama: Bulu Putih 11. Penampilan: 9,9 poin, penampilan tak tertandingi. Tubuh: 9,8 poin, penampilan memukau tak tertandingi. Level bintang, gila. Sistem, perkuat Baiyu 11. Ding. Terdeteksi bahwa Baiyu 11 telah mengambil terlalu banyak harta kosmik tingkat tinggi, dan energi fisiknya cenderung mengamuk. Host dapat menghabiskan 5.000 poin peningkatan untuk membuat Baiyu 11 menyerap semua harta kosmik dengan sempurna, mengikat anjing ke target, dan mendapatkan manfaat evolusi bakat. 5.000 memang agak banyak. Tetapi pada saat kritis ini, Chen Yuan memilih untuk memperkuat tanpa ragu-ragu. Perkuat, sistem. Ding. Penguatan. Penguatan selesai. Poin peningkatan host yang dikonsumsi ini, 5.000 poin. Poin peningkatan yang tersisa saat ini adalah 16.700 poin. Bai Yuxi awalnya berpikir bahwa dia akan meledak dan mati. Tetapi pada saat kritis ini, energi yang sangat kuat mengalir ke tubuhnya. Mulai memperbaiki tubuh fisiknya dengan kecepatan luar biasa. Dan mengarahkan energi untuk kembali tenang, dan langsung melakukan pembaptisan menyeluruh padanya. Tampaknya bahkan potensi bakatnya telah meningkat secara signifikan. Kemampuannya untuk menahan guncangan energi telah meroket setidaknya 10 kali lipat. Bahkan pemahaman bawaannya pun meningkat pesat. Ini, bintang tingkat ke-6. Aku menembus ke bintang tingkat ke-6 dalam satu tarikan napas. Chen Yuan, dia secara paksa mengairi dengan kekuatan aslinya sendiri, mengarahkan energi di tubuhku yang hampir lepas kendali untuk kembali tenang, dan meningkatkan potensi bakatku. Bai Yuxi tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika telepon dimatikan, Chen Yuan akan menyelamatkannya bahkan dengan mengorbankan kekuatan aslinya. Mengapa kekuatan asal begitu penting? Sekali rusak, itu akan menyebabkan kerusakan yang hampir tidak dapat dipulihkan. Bahkan dapat menyebabkan penurunan kekuatan alami seseorang. Konsekuensinya terlalu serius. Sayang, kau. Apakah kau tahu seberapa besar bahaya yang akan kau derita jika kau kehilangan kekuatan aslimu? Kompetisi Agung Tianjiao semesta hampir memasuki tahap akhir. Kehilangan kekuatan awal saat ini benar-benar tidak ada gunanya. Bai Yuxi sangat terharu. Dia juga merasa telah menjadi beban bagi Chen Yuan, dan dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Tidak masalah, di hatiku, sumber kekuatan kecil tidak sepenting dirimu. Bulu Putih 11. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 101 poin. Ding. Target penjilatan anjing, Bai Yuxi, tersentuh oleh pengorbanan cinta sang tuan rumah, dan berhasil berevolusi menjadi penjilatan anjing pamungkas, memberikan poin penguatan plus 5.000. Bab 1156. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Saat ini, Putra Hitam, setelah mengirimkan beberapa undangan berturut-turut, akhirnya berhasil bertemu Sui Mengrou. Dasar jalang, jika bukan karena suku Sui masih memiliki nilai guna, aku pasti sudah membuatmu membayar harganya dengan darah. Aku seorang jenius tak tertandingi tingkat galaksi. Merupakan kehormatan tertinggi bagimu untuk menikahi wanita setingkat bintang sepertimu. Kau masih gelisah dan egois, dan malah berusaha keras untuk merayu pencuri Chen Yuan itu. Melihat apa yang ada di dalam mangkuk, memakan apa yang ada di dalam panci, wanita suci suku Sui macam apa dia? Gadis kuat yang suka memanjat naga dan phoenix. Putra Hitam berada dalam suasana hati yang sangat tidak senang. Akhirnya, Sui Mengrou datang. Tempat yang mereka undang hari ini adalah restoran gourmet langit berbintang. Tujuan membuat janji temu di sini sangat jelas. Dia hanya ingin membuat Sui Mengrou merasa malu. Kau, Sui Mengrou,
telah bertunangan sejak lama, dan hampir semua orang di kota Tianlan mengetahuinya. Pada akhirnya, kau pergi berkencan dengan pria lain sendirian, bahkan masuk ke restoran langit berbintang bersama, dan kau tidak keluar selama 7 atau 8 hari. Bagaimana mungkin ada rasa malu dalam perilaku seperti itu? Dia, putra suci Heilong, akan mentraktir gadis suci akuarium makan malam yang layak hari ini. Kapanpun seorang pria berada, dia harus menjaga sikapnya. Dia tidak akan pernah mudah frustrasi. Kemarahan yang tidak kompeten adalah tingkat latihan terendah. Bagaimana mungkin dia melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu dengan putranya yang agung dan gelap? Jadi dia ingin mengundang Sui Mengrou makan malam, dan dia harus menikmati makanan kelas atas. Mengambil mundur sebagai keuntungan, membiarkan dia mengacaukan dirinya sendiri. Melihat papan nama restoran gourmet singkong, Sui Mengrou mengerutkan kening. Bagaimana kau membawaku ke sini? Xiao Rou, sebenarnya, akhir-akhir ini, aku telah merenungkannya. Mungkin aku benar-benar tidak cukup peduli padamu. Demi mendapatkan tempat sebagai putra pewaris, aku hampir mencurahkan seluruh pikiranku pada kultivasi. Terakhir kali Paman Sui memintaku untuk segera mengadakan pernikahan, aku juga menundanya. Maaf, tapi aku tidak kecewa dengan pertunangan ini. Maaf, di sini aku dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepadamu. Aku akan selalu mengingat bantuan yang diberikan Suizu kepadaku. Aku tidak akan pernah melupakan semua yang telah kau lakukan untukku, Xiao Rou. Hari ini, aku memesan ruang pribadi khusus di restoran gourmet Starry Sky. Silakan makan dengan enak, dan aku akan menebus kesalahanku. Hei Qin berkata dengan tulus. Kemurahan hati yang ditunjukkannya juga layak menyandang nama putra suci Tianjiao. Setidaknya ketika orang-orang mendengar tentang tunangannya, mereka langsung bergegas makan bersama pria lain, dan mereka makan selama 7 atau 8 hari sebelum keluar. Diperkirakan mentalitasnya telah meledak. Putra cinta hitam benar-benar bisa menanggungnya. Melihat ketulusannya, Sui Mengrou mengangguk tak berdaya. Bagaimanapun, putra hitam adalah pria kuat yang telah menembus level galaksi. Entah bagaimana, aku masih harus memberinya sedikit rasa hormat. Masalah pembatalan pertunangan tidak boleh diungkapkan secara terang-terangan. Segera, Heilong Shengzi berjalan ke ruang pribadi bersama Sui Mengrou. Kemudian dia mulai memesan. Untuk menunjukkan ketulusan dan sikapnya, Hei Fan sengaja membagi halaman menu ke dalam area bahan-bahan tingkat 4. Ini seharusnya penuh dengan ketulusan, bukan? Harga bahan-bahan tingkat 4 setidaknya 100 miliar koin nebula. Satu kali makan diperkirakan dapat meningkatkan kultivasi seseorang selama ratusan tahun. Tidak ada yang bisa menyalahkan ketulusan seperti itu, bukan? Satu porsi ular petir berbintang, satu porsi kepiting bergigi raksasa, dan satu porsi daging sapi iblis agung. Heishan Shengzi memesan 3 hidangan secara acak dengan ekspresi wajah yang menunjukkan rasa tidak percaya. Sebenarnya, hatinya sudah terasa sakit. Xiao Rou, bisakah kau lihat apakah ada hal penting lain? Tanya Heilong Shengzi dengan proaktif. Sui Mengrou terdiam. 3 hidangan kelas 4, di permukaan, sudah tampak sangat tulus. Namun kenyataannya, beberapa hal yang dipesan oleh Hei Chuan ini hanya dapat dianggap sebagai hidangan kelas 4 paling bawah. Ketiga hidangan itu jika dijumlahkan kurang dari 500 miliar koin nebula. Jika Sui Mengrou tidak mengalami adegan ketika Chen Yuan memesan makanan, mungkin dia akan sedikit tersentuh oleh Hei Luo. Namun, terakhir kali Chen Yuan mengundang Sui Mengrou makan malam, dia menghabiskan total 500 triliun yuan. Perbedaan 10.000 kali lipat. Standar perlakuan ini terlalu berbeda. Di bawah kontras yang begitu besar, Sui Mengrou tiba-tiba merasa bahwa Hei Qin tidak setengah tulus. Kau terlalu jauh tertinggal. Anak baptisku, Chen Yuan, memesan darah naga hitam bercakar 5, sayap Phoenix ilahi, daging burung rok bersayap emas, daging binatang buas bertanduk emas, sup basal singhe, semua binatang langit berbintang dengan garis keturunan tinggi, apa yang kau pesan? Sui Mengrou kehilangan nafsu makannya sama sekali. Dia pernah dengan rela menghabiskan semua uang pribadinya, total 20 triliun koin nebula, untuk membantu Heilong Shengzi memenangkan bunga bintang. Pada akhirnya, kau hanya memesan beberapa hal ini untuk menunjukkan ketulusanmu. Apakah ini yang kau maksud dengan menyimpannya di dalam hatimu? Bagaimana dengan menipu hantu? Jika Shengzi Chen Yuan mentraktirmu makan dengan santai, harganya akan kali lebih mahal daripada milikmu. Dan ketulusanmu terhadap tunanganmu, hanya itu. Sepertinya dia membuat keputusan yang tepat. Dengan stamina putra hitam, bahkan jika suatu hari dia menjadi putra pewaris, pembayaran kembalinya kepada klan Sui mungkin bisa dibayangkan. Xiao Rou, ada apa denganmu? Apakah kau tidak puas dengan bahan-bahan ini? Anak Hei, sebenarnya, aku menyetujui undanganmu hari ini karena aku ingin memberitahumu sesuatu yang ada di hatiku, tetapi aku belum menemukan kesempatan yang tepat.
Kebetulan semua orang harus mempersiapkan kompetisi promosi akhir-akhir ini, jadi mereka semua sibuk. Karena aku sudah meluangkan waktu untuk membuat janji hari ini, izinkan aku menjelaskannya. Selama periode waktu ini, aku memikirkannya dengan cermat, dan aku menyadari bahwa kita mungkin tidak cocok. Sebenarnya, aku tidak terlalu menyukaimu, dan kau juga tidak terlalu menyukaiku. Semua orang hanya saling memanfaatkan. Kau ingin menggunakan sumber daya akuarium untuk menembus level galaksi dan membantumu berhasil merebut posisi putra suci pewaris. Kau sudah menembus level galaksi, jadi akuarium tidak akan banyak membantumu. Dan investasi klan Sui padamu juga karena di generasi ini, klan Sui tidak memiliki pemain yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan warisan putra suci, tetapi klan api memiliki 2 penjahat. Oleh karena itu, klan Sui ingin menikah dan mengikat untuk memilih seorang jenius yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan warisan putra suci. Kita hanyalah hubungan kerjasama. Pernikahan antara kau dan aku telah bercampur dengan berbagai kepentingan sejak awal. Ketika Sui Mengrou mengatakan ini, nadanya sedikit terhenti. Aku yakin putra hitam telah mengerti maksudnya. Jadi apa yang ingin kau katakan? Saat ini, wajah putra hitam begitu muram hingga hampir meneteskan air mata. Maksudku, mari kita batalkan pertunangan kita. Investasi klan Sui sebelumnya padamu tidak mengharuskanmu untuk mendapatkan imbalan apapun. Apakah kau bisa mendapatkan tempat sebagai pewaris putra suci tidak ada hubungannya dengan klan Sui? Kamu ingin bercerai? Hei Fan tidak pernah menyangka bahwa, sebagai penjahat ulung yang menembus level galaksi dalam waktu 5.000 tahun, masa depannya akan tak terbatas. Sui Mengrou malah ingin membatalkan pernikahannya. Sungguh disayangkan. Bab 1157. Jalan surga itu baik untuk reinkarnasi, siapa yang akan diampuni surga? Dia selalu menjadi satu-satunya yang mencintai putra suci hingga membatalkan pernikahan orang lain. Kapan dia pernah dibatalkan oleh orang lain? Dia tidak akan pernah menerima penghinaan seperti itu. Perilaku Sui Mengrou seperti ini sama saja dengan mempertanyakan pesona putra gelapnya. Ini menginjak-injak martabat maskulinnya. Seberapapun baiknya dia mengembangkan dirinya, dia tidak tahan sekarang. Apakah ini yang kau maksud, atau yang dimaksud klan Sui? Hei Fan menekan amarahnya yang tak terbatas dan bertanya dengan nada muram. Aku telah menjelaskan masalah ini kepada ayahku secara detail, dan dia juga setuju dengan keputusanku, jadi yang kumaksud mewakili makna suku Sui. Maaf, putra surga, kau orang baik, aku percaya kau akan bertemu jodohmu suatu hari nanti, tetapi orang itu bukan aku. Aku juga dengan tulus berharap kau mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi Tianjiao semesta. Aku tidak akan mencicipi makanan hari ini. Kau masih memiliki hutang dari bank semesta yang harus dibayar. Hematlah sebanyak yang kau bisa. Sui Mengrou selesai berbicara. Berbalik dan meninggalkan ruangan. Urat-urat di dahi Hei Tan berkedut hebat. Kata-kata Sui Mengrou menusuk harga dirinya seperti jarum. Membuatnya malu dan marah. Dasar jalan genit, kau pikir kau akan pergi. Aku akan membunuhmu hari ini. Dengan kilatan sosoknya, Hei Fan langsung menghalangi Sui Mengrou. Aura yang sangat tirani keluar dari tubuhnya. Dia melemparkan tali di tangannya, dan tali ini membawa kekuatan pengurungan yang aneh, yang sebenarnya menyegel energi kosmik tirani Sui Mengrou. Kunci bintang. Hei Qin, apa yang kau lakukan? Sui Mengrou memarahi dengan marah. Kau sudah menjadi tunanganku secara nama begitu lama, dan kita belum pernah benar-benar menjalani kehidupan suami istri. Karena kau ingin bercerai, aku tidak peduli. Tetapi kau harus memberikan tubuh murni klan airmu kepadaku, agar itu bisa dihitung 2 kali. Kau tidak tahu malu. Anak itu tidak tahu malu, lalu kenapa? Krek. Tepat ketika Hei Wan hendak membawa Sui Mengrou pergi. Pintu ruangan pribadi lain tiba-tiba terbuka. Chen Yuan keluar dari ruangan pribadi itu bersama Bai Yusishi. Hei, bukankah ini putra hijau? Apakah tidak ada restoran lain di kota Tianlan? Mengapa aku bisa bertemu denganmu di mana-mana? Melihat tatapan Bai Yusishi yang sangat rumit. Pada saat ini, Hei Qin merasa citranya telah benar-benar runtuh. Yang satu adalah mantan tunangan. Yang satu adalah tunangan saat ini. Sekarang. Chen Yuan, putra suciku harus mengurus urusan keluarga, jadi tolong jangan ikut campur urusanmu sendiri. Bukankah ini urusan keluarga? Chen Yuan mengorbankan pedang Xuan Yuan, dan sebuah pedang yang sangat tajam menebas, dan kunci bintang itu langsung terputus. Sui Mengrou melepaskan pengekangannya, dan segera berdiri di belakang Chen Yuan. Terima kasih, putra Dewa Chen Yuan. Kebaikanmu kepada Xiao Rou tidak akan pernah dilupakan oleh Xiao Rou. Aku pasti akan membalasmu. Mendengar kata-kata Sui Mengrou, dia sangat marah hingga hampir melompat. Baiklah. Bagus sekali. Sui Mengrou, kaulah yang ingin pensiun hari ini,
dan jangan sampai kau menyesalinya di masa depan. Kekasihku bersumpah bahwa mulai sekarang, suku Sui akan memutuskan persahabatan mereka denganku, dan mulai sekarang kita tidak akan berdamai. Chen Yuan ini paling-paling hanya akan memperlakukanmu sebagai mainan, apa kau pikir dia akan memperlakukanmu dengan tulus? Tunggu saja. Sui Mengrou mencibir ucapan He Yuan. Jika Chen Yuan tidak memperlakukan satu sama lain dengan tulus, bukankah begitu? Benarkah orang menghabiskan 500 triliun yuan? Apakah kau tulus setelah menghabiskan 500 miliar? Itu sungguh menggelikan. Setelah banyak bicara omong kosong, bisakah kau membuktikannya dengan tindakan? Bai Yu Shishi memegang lengan Chen Yuan, dan langsung mengerutkan kening. Sui Mengrou ini pernah merebut kekasih gelapku sebelumnya, tapi sekarang dia ingin merebut Chen Yuan dariku. Kau benar-benar bukan lampu hemat energi. Namun, di alam semesta, wajar jika banyak pria kuat memiliki istri dan selir. Seorang penguasa kerajaan seperti Kaisar Shenlan memiliki 3.000 wanita cantik di haremnya. Prestasi Chen Yuan di masa depan pasti tidak akan kalah dengan Kaisar Shenlan. Aku harus bekerja keras untuk berkultivasi, dan suatu hari nanti, aku harus melampaui Sui Mengrou dalam kekuatan. Bai Yu Shishi diam-diam mengambil keputusan. Sui Mengrou melirik Bai Yu 11, dan hatinya menjadi semakin ketakutan. Apakah aura energi ini sudah mencapai tingkat bintang ke-6? Dan hampir mencapai puncak tingkat bintang ke-6. Aku khawatir itu hanya selangkah lagi menuju tingkat bintang ke-7. Sejauh yang kutahu, wanita dari klan bulu ini tampaknya baru berada di tingkat bintang ke-10 10 tahun yang lalu. Dia hanyalah seorang anggota layanan pelanggan kecil di Bank Semesta, dan bahkan setahun yang lalu dia baru saja menembus ke tingkat bintang. Kemudian, Chen Yuan memberikan Xing Chen Hua dan membelikan berbagai harta karun untuknya di lelang, sehingga dia bisa berkembang pesat. Saat berpartisipasi dalam kompetisi Tianjiao Semesta, kekuatannya menembus peringkat ketiga Xing Chen. Tapi baru beberapa bulan, dan dia sudah berada di tingkat bintang ke-6. Dan auranya stabil, tanpa sedikit pun kesombongan, dan fondasinya kokoh. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bagaimana mungkin dia bisa berlatih secepat itu? Berapa banyak sumber daya yang diinvestasikan Chen Yuan padanya? Sui Mengrou samar-samar menyadari. Smoke selalu sangat murah hati, dan bukan hanya murah hati padanya saja. Dia jelas lebih murah hati pada Bai Yusi daripada padanya. Tapi itu bukan sesuatu yang perlu dicemburui. Karena orang-orang sudah menerima sertifikat. Dia adalah pendatang baru. Ayo pergi, hitung waktu, babak promosi kelima akan segera dimulai, ayo kita raih skor pertama. Segera. Ketiganya tiba di menara uji coba. Di babak promosi kelima, hanya ada 750 kontestan secara total. Dalam babak kompetisi ini, pemain yang dapat melaju ke babak ke-6 tidak lagi berdasarkan persentase kemenangan 95%, tetapi diurutkan berdasarkan total persentase kemenangan. Pemain dengan peringkat teratas akan langsung melaju ke babak ke-6. Dan dalam babak kompetisi ini, muncul mekanisme kompetisi yang sangat adil. Yaitu, setelah pemeringkatan persentase kemenangan selesai, setiap pemain babak kelima yang tereliminasi akan memiliki kesempatan untuk menantang secara bebas. Jika Anda merasa cukup kuat, tetapi tereliminasi karena nasib buruk, Anda dapat dengan bebas memilih pemain yang telah melaju untuk menantang. Selama Anda dapat mengalahkan lawan Anda dapat menekan peringkat lawan. Semuanya berbicara tentang kekuatan. Tetapi Anda hanya mendapatkan satu kesempatan. Aturan permainan ini lebih adil daripada pemeringkatan acak murni. Chen Yuan menghabiskan seharian bermain 100 game dengan tingkat kemenangan 98%. Mengapa hanya tingkat kemenangan 98%? Karena dalam babak pertandingan ini, ia kebetulan bertemu dengan dua gadis, Bai Yu Shishi dan Sui Mengrou. Untuk mencegah tingkat kemenangan mereka tidak mencukupi dan kecelakaan terjadi, Chen Yuan memilih untuk mengakui kekalahan atas inisiatifnya sendiri. Namun, tingkat kemenangan 98% sudah cukup stabil untuk lolos kualifikasi. 10 hari kemudian, babak kelima promosi berakhir, dan 5 hari tambahan waktu tantangan gratis dimulai. Sangat mengecewakan bahwa tidak ada yang menantang Tuan Yan. Penampilan Bai Yu 11 sangat bagus. Dalam pertandingan tanding, dia bertemu beberapa pemain dengan level yang sama dan berhasil menang. Dia memiliki tingkat kemenangan 97%. Hasil ini bahkan memberinya harapan untuk bersaing memperebutkan posisi teratas. Bab 1158. Sudah dengar. Setelah ronde kelima kompetisi promosi, 1000 teratas bintang biru Aqua akan lolos, dan langkah selanjutnya adalah kompetisi untuk teratas. Kudengar tautan kunci kompetisi teratas akan dibuka, dan saluran siaran langsung akan dibuka, dan kalian bisa menonton adegan duel antara semua putra Tianjiao di otak optik cerdas.
Setiap pertandingan duel memiliki makna pembelajaran yang sangat penting bagi kita. Lagi pula, tidak ada satupun petarung Tianjiao yang bisa masuk ke ronde ini dengan mudah. Total ada 30 miliar kontestan, dan hanya 1.000 kontestan yang tersisa di ronde ini. Peluangnya hampir 1:3 juta. Seperti yang diharapkan, aku hanya berusaha keras untuk kompetisi semacam ini. Jika kalian maju ke 1.000 teratas, kalian sudah bisa mendapatkan hadiah uang tunai yang sangat besar. Yang benar-benar menarik adalah teratas. Hanya dengan mengalahkan teratas kalian bisa memenuhi syarat untuk masuk ke Akademi Galaksi. Ya, impian terbesarku dalam hidup ini adalah masuk ke Akademi Galaksi Bintang tingkat 4, tapi kurasa aku tidak punya kesempatan itu. Sifat introvertku terlalu serius, dan monster jenius yang bisa masuk Akademi Galaksi memiliki kemungkinan 70,00% untuk menjadi Akademi Galaksi Bintang di masa depan. Orang yang sangat kuat, orang sekuat itu di planet peradaban tingkat 3, pasti akan menjadi raja suatu pihak, atau bahkan kaisar planet, bahkan di planet peradaban tingkat 4, dia juga bisa memegang posisi penting dan menjadi orang yang berpengaruh. Sungguh patut diksianmu. Sekelompok kontestan yang tereliminasi banyak bicara. Mendengar kata-kata itu, Heilong Shengzi mencibir di sudut mulutnya. Apakah ini aspirasi tertinggi kalian, sampah? Ambisi tertinggi kalian hanyalah titik awalku. Tujuan rahasiaku adalah mewarisi putra suci, dan di masa depan, aku akan langsung masuk gerbang dalam Akademi Galaksi dan mencapai puncak. Meskipun itu di level galaksi, itu sama sekali bukan akhirku. Suatu hari nanti, putraku akan naik ke puncak dan menjadi penguasa alam semesta. Bagaimana mungkin burung pipit mengetahui ambisi angsa? Chen Yuan mendengarkan diskusi orang-orang sombong dan berkuasa ini. Matanya berbinar tanpa alasan. Akademi Galaksi. Mendengar namanya saja, aku merasa pasti ada banyak gadis di sana. Dan itu masih merupakan kamp konsentrasi untuk para jenius, jadi bakat setiap orang tidak buruk. Bakat dan kekuatan mereka tidak buruk, jadi penampilan mereka seharusnya tidak buruk. Jika mereka pasti akan melakukan serangan balik, hadiahnya pasti tidak akan rendah. 5 hari kemudian, kompetisi tingkat atas dibuka dengan meriah. Sebanyak ahli Tianjiao dipanggil ke ibu kota kekaisaran, kota Tianlan. Saatnya turnamen teratas. Aturan permainan telah sepenuhnya berubah. Aturan pencocokan acak telah sepenuhnya ditinggalkan. Sebagai gantinya, gunakan mode tantangan bebas. Tantangan bebas, seperti namanya, memungkinkan Anda untuk menantang siapapun sesuka hati. Berdasarkan peringkat persentase kemenangan saat ini, Anda dapat menantang peringkat nomor 1. Jika Anda mengalahkan nomor 1, maka Anda menjadi nomor 1. Peringkat nomor 1 sebelumnya akan turun ke nomor 2, dan peringkat selanjutnya akan turun secara berurutan. Anda juga dapat memilih lawan yang ingin Anda tantang sesuai dengan kekuatan Anda sendiri. Dan babak kompetisi ini sangat penting. 3 besar, 10 besar, dan teratas akan langsung ditentukan. Batas waktu untuk kontes adalah 30 hari penuh. Setelah 30 hari, saluran tantangan bebas ditutup. Kompetisi kosmik divisi bintang biru air telah resmi berakhir. Hanya 3 kontestan teratas yang akan mampu mendapatkan posisi putra suci pewaris, memasuki tanah suci pewaris, dan bersaing dengan penjahat tak tertandingi dari planet-planet peradaban maju lainnya. Dan peringkat persentase kemenangan saat ini. Blue Xingyue. Peringkat pertama, 5 putaran promosi, semuanya berhasil maju dengan tingkat kemenangan 100%. Black Sun. Peringkat kedua, 5 putaran promosi, tingkat kemenangan 100% dan promosi berhasil. Yanfeng Shengzi. Peringkat ketiga, 5 putaran promosi, semuanya berhasil maju dengan tingkat kemenangan 100%. Babulaka. Peringkat keempat, 5 putaran promosi, semuanya berhasil maju dengan tingkat kemenangan 100%. Yang menarik adalah bahwa orang yang berada di peringkat keempat dikatakan hanya berasal dari planet peradaban rendah tingkat kedua, tetapi kekuatannya telah menembus tingkat galaksi. Orang ini mungkin adalah kuda hitam terbesar di divisi bintang biru air. Sekarang ada satu lawan lagi dalam kompetisi untuk mewarisi putra suci. Wajah Black Sun sangat jelek. Putra Yanfeng juga setuju. Saudaraku, kompetisi Tianjiao semesta tahun ini tampaknya jauh lebih sulit daripada yang terakhir. Dengan kekuatanmu, jika kau ikut serta dalam kompetisi terakhir, kau pasti bisa meraih juara pertama. Tapi tahun ini, pertama adalah Xingyue yang merupakan Tianjiao pertama dari bintang biru air, dan bakat putra hitam itu sama menakjubkannya, jelas tidak kalah denganmu, dan ada juga menara uji coba yang berada di peringkat daftar alam semesta. Tuan Yan, sekarang ada babulaka lain, bahkan jika kau telah menembus tingkat galaksi, posisi putra warisan ini masih agak menggantung. Melihat peringkat di daftar itu, Yan Xiao berbisik kepada Shengzi Yanfeng. Jangan lupa, saudaramu punya kartu rahasia. Bahkan jika itu Lan Xingyue, saudaramu mungkin tidak akan kalah darinya.
Tujuanku adalah nomor 1. Sengzi Yanfeng berkata dengan bangga. Oke, berhenti membual. Kau selalu bilang kau punya kartu rahasia, dan aku belum pernah melihatmu menggunakannya selama lebih dari 1000 tahun. Yan Xiaohu berkata dengan ekspresi terdiam. Karena itu kartu rahasia, bagaimana aku bisa menggunakannya dengan mudah? Aku tidak akan menggunakan semua caraku kecuali benar-benar diperlukan, kata Sengzi Yanfeng dengan sungguh-sungguh. Ini lagi. Yan Xiaohu memutar matanya. Kakak, apakah kau perhatikan akhir-akhir ini bahwa saintis dari suku Sui, yang makan sesuatu, tiba-tiba menjadi sangat kuat? Kekuatannya telah menembus peringkat ke-10 bintang, dan pemahamannya tentang hukum tidak rendah. Dia telah menjadi pesaing. Salah satu favorit 10 besar, dan sebulan yang lalu, dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing di 10 besar. Ini mungkin latar belakang klan Sui. Bagaimanapun, klan Sui adalah salah satu dari 9 kekuatan aliansi utama di planet Suilan. Latar belakangnya telah puluhan ribu tahun. Jika Sui Mengrou dapat masuk ke Akademi Xinghe, klan Sui pasti akan makmur, tidak peduli berapapun harganya. Semuanya sepadan. Yanfeng Sengzi menganalisis. Apakah orang-orang Sui memiliki latar belakang seperti itu? Bukankah mereka telah berusaha sebaik mungkin untuk mendukung Putra Hitam? Dan aku juga mendengar desas-desus bahwa Putra Sein Hitam putus dengan gadis dari suku air, dan gadis Sein Air tampaknya juga memutuskan pertunangannya dengan Putra Sein Hitam. Kakak, kurasa kau bisa mempertimbangkan untuk mengambil alih. Sein dari suku air ini tak tertandingi kecantikannya, bakatnya juga tidak buruk, lengkungan punggung dan pinggangnya sempurna, dia terlihat seperti anak kecil. Kau gadis, kenapa anjing tidak bisa memuntahkan gading? Tidakkah kau tahu bahwa air dan api tidak cocok? Selain itu, Sein dari suku Sui ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Shenzi Chen Yuan. Baru-baru ini beredar rumor bahwa mereka pergi ke restoran gurme langit berbintang bersama. Kakakmu dan aku hanya memiliki Putri Xing Yue di hatiku. Putra Yanfeng mengalihkan pandangannya, dan melihat sosok biru yang tidak jauh darinya. Dengan sosok yang cantik dan temperamen yang luar biasa, kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian semua orang. Kecantikannya sama hebatnya dengan bakatnya. Bintang biru air terbaik. Bab 1159. Segera, tantangan gratis 30 hari akan resmi dimulai. Setiap pemain tingkat lanjut akan diberikan kartu komunikasi umum. Anda dapat memilih lawan yang ingin Anda tantang di kartu komunikasi. Selama Anda mengkonfirmasi tantangan, lawan akan menerima pesan tantangan Anda. Dan informasi ini bersifat publik. Semua orang dapat melihat informasi tantangan PK dan menonton siaran langsung di Aula Pusat Menara Uji Coba. Pada saat yang sama, Anda juga dapat menggunakan otak optik super cerdas untuk berjejaring. Perhatikan situs web resmi Sui Lansing dari turnamen Tianjiao Semesta. Anda dapat menonton pertandingan apapun antara para pemain Tianjiao terkuat sesuka hati. Dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam taruhan dan perjudian. Saat ini, banyak ahli Tianjiao masih berada di pinggir lapangan. Tetapi ada juga beberapa pemain yang telah menantang lawan mereka. Chen Yuan saat ini berada di peringkat 137. Tetapi tampaknya tidak ada yang menantangnya. Karena aturan tantangan ini, hanya pemain peringkat rendah yang dapat menantang pemain peringkat tinggi. Pemain dengan peringkat tinggi tidak dapat menantang pemain dengan peringkat rendah. Membosankan, mengapa tidak ada yang menantangku? Apakah kalian ingin mencari hal lain untuk dilakukan? Tepat ketika Chen Yuan mulai mengeluh. Babulaka, petarung tingkat galaksi peringkat keempat, malah mendirikan kios di pintu masuk menara uji coba. Ayo, teman-teman dari bintang dan lautan, jangan sampai ketinggalan saat kalian lewat. Ada beberapa harta karun alam semesta di sini, saudaraku. Jika kalian tertarik, silakan lihat. Harganya wajar, tidak ada yang curang, kalian tidak bisa membelinya dengan harga yang tidak menguntungkan, kalian tidak bisa membelinya, kalian tidak bisa tertipu, kalian mendapatkan apa yang kalian bayar. Perilaku Babulaka yang mendirikan kios di jalanan benar-benar melukai harga diri petarung tingkat galaksi yang sombong itu. Tapi apa yang dia keluarkan membuat semua pemain Tianjiao berseru terkejut. Bunga bintang. Ternyata 3 bunga bintang. Babulaka hanya berasal dari planet peradaban tingkat 2. Bagaimana mungkin dia memiliki fetis seperti itu? Diperkirakan ada semacam petualangan. Seorang anak dari planet beradab tingkat kedua dapat menembus tingkat galaksi dalam waktu 5.000 tahun. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pengalamannya tidak sederhana. Sangat mungkin dia secara tidak sengaja membuka dunia yang ditinggalkan oleh seorang bos tak tertandingi di alam semesta. Warisan di dunia itu, aku telah memperoleh kesempatan luar biasa. Mampu menjual 3 bunga bintang sekaligus menunjukkan bahwa dia pasti memiliki lebih dari 3 bunga bintang di tangannya. Sekelompok ahli Tianjiao banyak berdiskusi. Benda ini tak ternilai harganya.
Tak lama kemudian, beberapa tuan muda kaya raya dari planet itu mengajukan tawaran. Saya akan menawarkan 5.000 miliar koin nebula. Saya akan menawarkan 1 triliun koin nebula. Saya akan menawarkan 2 triliun koin nebula. Biasanya, Chen Yuan tidak akan pernah absen dari acara-acara seperti ini yang melibatkan uang. Saya akan membayar 20 triliun yuan, dan ketiga bunga itu bersama-sama akan menjadi 60 triliun yuan. Saya ingin semuanya dalam satu paket. Saya ingin satu untuk istri saya Bai Yuxishi, satu untuk orang suci dari suku air, dan satu untuk Putri Xingyue. Jangan ada yang merampok saya. Siapapun yang merampok saya akan menantang siapapun, kata Chen Yuan dengan angkuh. Harga 20 triliun bunga hampir merupakan harga lelang tertinggi bahkan di lelang. Setinggi apapun harganya, mungkin tidak akan menguntungkan. Harga yang ditawarkan Chen Yuan langsung membuat semua pesaing mundur. Yang paling mengejutkan adalah, tidak masalah jika Anda sangat kaya. Berpura-pura memamerkan kekayaannya secara terbuka di depan umum. Kau juga membeli 3 bunga bintang dan memberikannya kepada 3 wanita berbeda. Bai Yuxishi adalah selir resmimu, tidak ada yang peduli apa yang kau berikan padanya, itu urusan keluargamu. Tapi saintes suku Sui itu, yang baru-baru ini mengalami kekacauan karena putus hubungan dengan Putra Hitam, kau malah memberikan bunga bintang kepada Sui Mengrou di depan para tuan muda dari berbagai planet. Apakah kau benar-benar tidak menyembunyikannya sama sekali? Mungkinkah Putra Hitam sedang mengamati dari pinggir lapangan? Benar saja, tindakan Chen Yuan langsung membuat wajah Putra Suci Cinta Hitam menjadi hitam pekat. Ini pasti disengaja, mengapa kau berada di depan lelaki tua hijau itu? Terlebih lagi, Chen Yuan tidak hanya bertemu langsung dengan saintes suku Sui, tetapi dia bahkan bertemu dengan Putri Xingyue. Ini hampir memicu kemarahan. Putri Xingyue adalah dewi nomor 1 Sui Lansing yang memang pantas mendapatkannya. Dia adalah objek cinta rahasia utama di hati semua putra suci Tianjiao. Para pengagumnya pasti bisa pergi ke luar angkasa. Bahkan sosok sehebat putra suci Yan Feng menganggap Putri Xingyue sebagai aspirasi tertingginya. Ada tempat suci di hatiku, dan tempat itu akan selalu diperuntukkan untuknya. Akibatnya, pria bernama Chen Yuan ini, yang katanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Begitu santai. Sungguh keterlaluan. Terlalu sombong, siapa orang ini? Aku ingin menantangnya, dan aku harus mengakhiri kesombongannya. Dia Tuan Yan, penjahat tak tertandingi yang telah masuk daftar alam semesta di menara uji coba, dan memiliki kekuatan tempur lebih dari 2000. Apakah kau yakin ingin menantangnya? Lupakan saja, aku hanya bercanda. Seorang putra suci, Tianjiao, mengusap bagian belakang kepalanya dengan jujur. Melihat seseorang menjual bunga bintang, Putri Xingyue awalnya berencana untuk ikut menawar. Lagi pula, di Sui Lansing, kekayaan Putri Xingyue pasti berada di tingkat tertinggi. Tapi Chen Yuan sudah mengatakan bahwa dia akan membelikannya satu. Dia sangat malu untuk menawar. Kakak, mari kita buat kesepakatan, kau tidak boleh mengingkari janji, kata Babraka dengan tergesa-gesa. Dia sendiri tidak menyangka bahwa 3 bunga bintang dapat dijual dengan harga setinggi langit. 60 triliun koin nebula. Awalnya, dia berpikir bahwa jika dia bisa menjual ratusan miliar koin nebula, dia akan menjadi yang terbaik. Gelombang ini hanyalah keuntungan darah. Seperti yang diharapkan dari peradaban tingkat tinggi, ada banyak orang kaya. Chen Yuan mengirim uang untuk membayar di tempat, dan kemudian dengan lambaian tangannya, dia mengirimkan 3 bunga bintang kepada Bai Yuxishi, Sui Mengrou, dan Putri Xingyue masing-masing. Terima kasih suamiku, kau sangat baik padaku. Dengan bunga bintang ini, Bai Yuxi mungkin tidak jauh dari menembus ke tingkat bintang ke-7. Chen Yuan tidak menyia-nyiakan upaya untuk mengerahkan kekuatan aslinya untuknya, yang cukup untuk menunjukkan ketulusannya. Saudari Baiyu tidak memiliki konsep pasangan seumur hidup dalam pikirannya, dia lebih percaya pada rasa hormat kepada yang kuat. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada yang salah dengan perilaku Chen Yuan. Haruskah yang kuat memiliki lebih banyak? Kalau tidak, mengapa semua orang ingin menjadi kuat? Jika Chen Yuan benar-benar menyamai Putri Xingyue, dia bahkan akan merasa sangat terhormat. Karena dia dan Putri Xingyue memiliki suami yang sama. Bukankah ini suatu kehormatan besar? Putri Xingyue adalah idola tertinggi di hatinya dan telah dipuja selama lebih dari 2000 tahun. Terima kasih, Putra Chen Yuan. Sui Mengrou tersipu dan menerima bunga bintang itu. Sekarang setelah dia memutuskan pertunangannya dengan Putra Hitam, menerima hadiah Chen Yuan menjadi lebih pantas. Dengan bunga bintang itu, dia akan memiliki sedikit lebih banyak kepercayaan diri untuk menembus level galaksi di masa depan. Dasar perempuan jalang, perempuan suci dari suku air, yang begitu mudah berubah-ubah, jika kau memberinya beberapa hadiah lagi,
kau akan mengingkari janji dan membatalkan pertunangan, hanya dengan keserakahan di hatimu dan tanpa perasaan tulus sama sekali. Suatu hari nanti kau akan menyesalinya. He Qin hampir menggertakkan giginya. Katanya, bunga bintang terakhir. Putri Xingyue melihat bahwa Sui Mengrou dan Bai Yuxishi telah menerimanya, dan setelah ragu sejenak, dia juga memasukkannya ke dalam sakunya. Chen Yuan, aku telah menerima bunga bintang. Ada 1 miliar spar energi berkualitas tinggi di dalam wadah ruang ini. Itu adalah uang untuk membeli bunga bintang dan air hitam Ki Anjing. Putri ini tidak akan memanfaatkanmu. Kau dan aku tidak memiliki hutang budi. Bab 1160. Dengan melakukan itu, Putri Xingyue secara alami mengungkapkan posisinya. Dia ingin menarik garis yang jelas antara hubungan ambigu dengan Chen Yuan. Semua putra surga yang sombong pasti menghela napas lega. Putri Xingyue pantas menjadi dewi nomor 1 bintang biru air, dia benar-benar berbeda, hanya dengan kata-kata manis sepertimu, apakah kau masih ingin memikat hati sang putri? Kau takut kau sedang berpikir untuk kentut. Chen Yuan menatap wadah ruang angkasa yang melayang di depannya, dan terkejut sejenak. Apakah ini seperti ini? Menggesek emas anjing, dan ada kejutan yang tak terduga. 1 miliar kristal energi berkualitas tinggi yang dikembalikan kepadanya oleh Putri Xingyue tidak dianggap sebagai transaksi. Paling-paling, itu hanya dapat dianggap sebagai pertukaran hadiah. Chen Yuan tidak meminta sepeser pun darinya, jadi tidak ada yang namanya memanfaatkan celah sistem. Ini adalah apa yang ingin kau kirimkan sendiri. Chen Yuan dengan tegas menerima wadah ruang angkasa itu. Karena sang putri begitu sopan, maka aku tidak akan menolak. Putri ini memang pantas disebut putri, dia murah hati dalam tindakannya. Kau, Putri Xingyue tidak menyangka Chen Yuan akan menerima semua kristal energi di tubuhnya tanpa ragu-ragu. Kau benar-benar anjing. Chen Yuan, aku ingin menantangmu. Seorang pria dengan tubuh kekar dan kulit berwarna kaki meraung keras. Setelah pihak lain selesai berbicara, sebuah pesan tantangan muncul dengan tegas di kartu komunikasi Chen Yuan. Lawan tantangan, Putra Yansha. Peringkat lawan saat ini, 198. Jumlah tantangan lawan, 0 kali. Lawan yang ditantang, 0 kali. Dia adalah Putra Yansha. Dia adalah perwujudan dari 9 kekuatan aliansi utama bintang biru air, kedua setelah Putra Api Hitam dan Putra Yanfeng. Kekuatannya telah mencapai tingkat bintang ke-10, dan dia telah memahami 12% hukum gravitasi. Kekuatannya sangat luar biasa, salah satu dari 10 kontestan unggulan teratas di divisi bintang biru air. Dia kurang beruntung dalam kualifikasi sebelumnya. Dia dipasangkan dengan Putri Xingyue, He Yan Shengzi, Yanfeng Shengzi, Babraka, dan Yan Xiaowu secara beruntun. Peringkatnya tidak terlalu tinggi, tetapi kekuatannya pasti berada di 10 besar. Selain itu, Putra Yansha ini, kudengar dia adalah salah satu pengawal Putri Xingyue. Dia telah mengejar sang putri selama lebih dari 1000 tahun. Dan Putri Xingyue belum mengungkapkan apapun kepadanya sampai sekarang. Meskipun kekuatan Yansha ini sangat kuat, tantangan terhadap Yan Zong agak berlebihan. Dia hampir tak terkalahkan di level yang sama jika dia bisa membunuh penjahat peringkat alam semesta. Hampir tidak ada ketegangan dalam permainan ini, tetapi Shengzi Yansha bertarung karena cinta, mengetahui bahwa dia tidak bisa melakukannya, itu dianggap berani. Aku bertaruh 1000 juta koin nebula, dan aku selalu menang saat membeli rokok. Aku bertaruh juta koin nebula, dan aku selalu menang saat membeli rokok. Aku juga membeli rokok dan selalu menang, dan semua kekayaan bersihku telah ditekan. Ini hanya formalitas. Meskipun semua orang tidak puas dengan perilaku Chen Yuan yang berpura-pura memamerkan kekayaannya di depan umum. Tetapi ketika bertaruh, 90,00% dari mereka membeli rokok dan selalu menang. Pada saat ini, Chen Yuan mengedipkan mata kepada Bai Yuxi, lalu menyerahkan 1 miliar spar energi berkualitas tinggi kepadanya. Saudari Bai Yu mengerti. Keduanya memasuki menara uji coba virtual. Duel akan segera dimulai. Pertarungan menentukan antara Yansha Shengzi dan Tuan Yan dengan cepat menarik perhatian semua penonton. Aqua Blue Star memiliki lebih dari 1000 miliar penonton, dan setidaknya 300 miliar penonton tertarik oleh pertarungan ini. Ini seharusnya menjadi siaran langsung pertama pertarungan jaringan bintang sejak Tuan Yan masuk dalam daftar alam semesta. Reputasinya sebagai penjahat tak tertandingi di alam semesta saja sudah cukup untuk menarik penonton yang tak terhitung jumlahnya. Saudara, pinjami aku uang. Yan Xiaowu memohon kepada Putra Yanfeng. Bukankah kau punya 10 triliun koin nebula di rekeningmu? Mengapa kau butuh uang sebanyak itu? Aku ingin bertaruh. Hampir tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini. Chen Yuan akan menang %. Yansha Shengzi ini bahkan tidak bisa mengalahkanku. Bagaimana dia bisa mengalahkan Chen Yuan?
Aku membuat gerakan yang tidak bisa kutahan lagi di tangan Chen Yuan. Yanxia mungkin bisa menyelesaikannya dengan satu gerakan, jadi kau bisa segera meminjamkanku uang, dis akan segera ditutup. Saudari, kau seharusnya lebih berhati-hati. Bagaimana kau tahu bahwa Chen Yuan pasti akan menang? Bagaimana jika dia sengaja kalah? Yan Feng Shengzi ragu-ragu. Penjahat tak tertandingi dalam daftar alam semesta, orang macam apa dia yang sombong dan angkuh? Bagaimana mungkin dia memainkan pertandingan palsu? Selain itu, Tuan Yan memiliki latar belakang yang luar biasa dan keberuntungan yang besar. Dia juga pelanggan utama bintang 5 dari Bank Alam Semesta. Perilakunya sebelumnya telah sepenuhnya membuktikan bahwa dia sama sekali tidak baik. Karena kekurangan uang, sangat tidak mungkin untuk sengaja kalah dalam permainan demi uang, yang akan merusak reputasinya. Yan Xiaowu menganalisis dengan yakin. Petik 2. Saudari, analisismu sepertinya masuk akal. Jika aku seorang perokok, aku mungkin tidak akan sengaja kalah dalam permainan demi keuntungan kecil. Kau pasti tahu bahwa liga siaran langsung jaringan bintang semacam ini pasti akan diperhatikan oleh bos-bos yang lebih beradab. Putra. Suci Yanfeng berpikir sejenak, dan mengikuti Yan Xiaowu untuk menekan Chen Yuanying. Dengan cara yang sama, Heilong Shengzi meminjam sejumlah uang lagi dari seorang teman beberapa hari yang lalu. Karena belum ada yang menantangnya. Jadi dia mencurahkan energinya untuk bertaruh dalam permainan untuk sementara waktu. Baru saja dia memenangkan beberapa putaran berturut-turut berkat penglihatannya yang tepat. Dana di tangannya telah meningkat 5 atau 6 kali lipat, dan telah mencapai level 30 triliun. Dia kuat, dan dia mengenal banyak lawan yang hadir dengan sangat baik, dan dia hampir yakin dengan setiap taruhan. Jika terus seperti ini, diperkirakan dia akan dapat melunasi pinjaman dari Bank Semesta dalam waktu singkat. Sebagai pembangkit tenaga tingkat galaksi, masih sangat mudah untuk menghasilkan uang. Secara khusus, ada terlalu banyak peluang untuk menghasilkan uang di kompetisi Tianjiao Alam Semesta 5.000 tahun. Meskipun aku tidak sabar menunggu Chen Yuan kehilangan reputasinya dan diinjak-injak, tetapi mengingat situasi sebenarnya, dia benar-benar tidak punya peluang untuk kalah. Jika kau bahkan tidak bisa mengalahkan lawan setingkat monster agung di alam semesta, kau seharusnya menemukan sepotong tahu saja yang bisa membunuhmu. Aku tidak punya alasan untuk mempermasalahkan uang, ayo kita kalahkan Chen Yuan untuk memenangkan ronde ini. Heilong Shengzi menekan amarah di hatinya, dan akhirnya mempertaruhkan 30 triliun dana pada Chen Yuan. Saat ini, pertandingan PK antara kedua pemain unggulan akhirnya dimulai. Dalam siaran langsung, Chen Yuan dan Yanxia Shengzi berdiri di sebuah planet yang tandus. Chen Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan ekspresi santai di wajahnya. Shengzi Yanxia memiliki ekspresi serius, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh. Tuan Yan, saya tahu Anda adalah penjahat dalam daftar alam semesta. Saya mungkin bukan lawan Anda, tetapi jika Anda berani mengganggu Putri Xingyue, saya, Yanxia, tidak akan pernah setuju. Alam gravitasi, Badai Sharon. Ding! Lawan telah terbunuh. Putaran kompetisi ini, Yanxia Shengzi menang, yang selalu kalah. Peringkat Yanxia Shengzi telah naik 137 peringkat, dan peringkat total Yanxia telah turun 138 peringkat. Kamu menang. Aku benar-benar menang. Shengzi Yanxia tercengang-astonished. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tuan Yan, yang ada di daftar alam semesta, akan diberi kesempatan kedua oleh dirinya sendiri. Suami, barusan aku mendengarkan kata-katamu dan bertaruh semua uangku bahwa kau akan kalah. Total modalnya 200 triliun, yang kira-kira 10 kali lebih tinggi. Melihat Chen Yuan keluar, Baiyu Shishi segera berlari untuk melapor. Gelombang para saudari Baiyu ini mempertaruhkan seluruh dana 100 triliun mereka. Hampir 2000 triliun koin nebula telah dipanen. Gelombang ini setidaknya telah memotong daun bawang miliaran warga Sui Lansing. Mendengar kata-kata Baiyu Shi, tiba-tiba, semua pembangkit tenaga Tianjiao di tempat kejadian meledak bersamaan. Penonton Sui Lansing yang tak terhitung jumlahnya juga marah. Monster agung di daftar alam semesta itu benar-benar memainkan pertandingan palsu. Dasar pembohong. Tidak tahu malu, kembalikan uangku yang susah payah kuperoleh. Faktanya, Hei Qinzi sangat marah sampai dia muntah darah. Petik 2. Saudaraku, Chen Yuan benar-benar bajingan, bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu, aku kehilangan semua uangku. Yan Xiaowu langsung menangis dengan marah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris,
Coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.